Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas berbagai macam karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih melaksanakan menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah yang telah kita laksanakan, dan kita lanjutkan dengan pembacaan kajian kita. Salawat sering salam dalam berkata kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat serta umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sahabat yang berbahagia Allah, seperti biasa kita akan lanjutkan pembacaan kitab Fadil Amal, dan temanya masih seputar bulan Ramadan. Tentunya pada hari ini merupakan bulan, kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Jadi kurang lebih 1 bulan lagi kita akan menghadapi atau mendatangkan tamu Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Dalam hadis ke-8 dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar. Banyak orang yang bangun malam tapi tidak mendapatkan apapun dari bangun malamnya kecuali letih atau kelelahan. Hadis Ibnu Majah, Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dari kitab At-Targhib. Hadis ini para ulama menyebutkan 3 penafsiran yang berbeda. Pertama, hadis ini menyatakan tentang orang-orang yang berpuasa pada siang hari lalu berbuka dengan makanan yang haram. Semua pahala puasanya hilang karena dosa memakan yang haram lebih besar. Ia tidak memperoleh apapun dari puasanya kecuali lapar sepanjang hari. Kedua, hadis di atas menyatakan tentang orang-orang yang berpuasa namun mereka terjerumus dalam fitnah riba, membicarakan kejelekan orang lain, akan diterangkan dunia. Yang ketiga, hadis di atas menyatakan orang yang berpuasa tetapi tidak menjauhkan diri dari maksiat dan dosa. Hadis ini memiliki makna yang luas yang bisa mencakup penafsiran tersebut di atas, bahkan lebih banyak lagi. Begitu pula halnya dengan orang yang sholat sunnah pada malam hari karena suka menggibah atau berbuat dosa lainnya, misalnya mengerjakan sholat subuh di luar waktunya atau mengerjakan sholat malam karena ingin dipuji dan sum'ah untuk mencari masyhur, maka akan sia-sia pahalanya. Dari Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa adalah perisai selama dia tidak mengucapkannya. Hadis dalam Sahih Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Perisai adalah pelindung diri dari musuh. Begitu pula orang yang berpuasa, ia melindungi diri dengan puasanya dari musuh, yaitu setan. Dalam hadis lain diberitakan bahwa puasa dapat menyelamatkan pelakunya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Riwayat lain menyatakan bahwa puasa dapat menjaga seseorang dari api neraka. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa seseorang bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, apakah yang menyebabkan puasa rusak? Beliau menjawab, berbohong dan membicarakan kejelekan orang lain. Jika dihubungkan dengan hadis-hadis lain, kedua hadis di atas sebenarnya menekankan kepada kita agar menjauhkan diri dari perbuatan yang menyebabkan puasa menjadi sia-sia. Kita sedang menghabiskan waktu dengan omong kosong. Sebagian ulama berpendapat bahwa berbohong dan membicarakan keburukan atau kejelekan orang lain adalah perkara yang membatalkan puasa, sebagaimana makan dan minum.
Namun sebagian besar ulama berpendapat hal itu hanya menghilangkan keberkahan puasa, tetapi tidak membatalkannya. Tidak seorang pun yang menentang pendapat ini atau minumnya keberkahan puasa. Para ulama telah menyebutkan 6 adab berpuasa yang harus diperhatikan. Yang pertama, hendaknya kita menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang, bahkan melihat istri sendiri dengan nafsu apabila melihat wanita yang bukan mahramnya, juga tidak melihat tempat-tempat kemaksiatan. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pandangan mata adalah satu anak panah dari panah-panah iblis. Barang siapa karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan diri dari melihat maksiat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengkaruniakan nur iman kepadanya yang dengannya ia akan merasakan kemanisan dan kelezatan iman di dalam hatinya. Para ahli tasawuf telah menafsirkan bahwa maksud menjaga pandangan adalah menjauhkan diri dari melihat perkara yang dapat melalaikan hati dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hendaknya kita memelihara lidah atau lisan kita dari berkata bohong atau berdusta, mengadu domba, berbicara sia-sia, memfitnah, bertengkar, bahkan membicarakan kejelekan orang lain. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa puasa itu perisai bagi pelakunya. Oleh sebab itu orang yang berpuasa hendaknya tidak merusak perisainya dengan menjauhi berbicara sia-sia, bertengkar atau menjelekkan keburukan orang lain, menceritakannya. Jika ada orang lain mengajak bertengkar, maka katakanlah aku sedang berpuasa. Maksudnya jangan terpancing untuk melakukan hal itu. Apabila orang yang mengajak bertengkar itu orang yang paham, katakan padanya aku sedang berpuasa. Jika orang yang mengajak bertengkar itu orang yang bodoh, maka katakan kepada diri sendiri aku sedang berpuasa, tidak pantas meladeninya. Terutama yang juga harus dijauhi ialah berbohong dan membicarakan kejelekan atau keburukan orang lain. Sebagian ulama secara jelas telah mengemukakan bahwa kedua hal itu dapat membatalkan puasa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dikisahkan pada zaman baginda Rasulullah SAW ada 2 wanita yang sedang berpuasa, namun keduanya didera lapar yang luar biasa sehingga nyawa mereka hampir mati. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum berkawan hal ini kepada baginda Nabi SAW, beliau mengirim semua mangkuk dan memerintahkan kedua wanita itu agar muntah ke dalam mangkuk tersebut. Ketika mereka muntah, tampaklah potongan-potongan daging dan darah segar dalam mangkuk tersebut. Para sahabat radhiyallahu anhum sangat terkejut. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, mereka berpuasa dari makanan halal, tetapi memakan perkara yang haram dengan cara membicarakan kejelekan orang lain. Hadis ini dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa membicarakan kejelekan atau keburukan orang lain ketika berpuasa dapat menyebabkan puasa menjadi berat, sehingga kedua wanita tersebut hampir saja menemui ajalnya. Begitu juga dengan perbuatan dosa lain. Pengalaman menguatkan bahwa bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa menjalankan puasa terasa ringan, namun bagi para pendosa puasa terasa sebagai beban yang sangat berat. Dengan demikian, orang yang berpuasa hendaknya menjauhi dosa-dosa, terutama membicarakan keburukan atau kejelekan orang lain, mengumpat yang biasa dilakukan untuk menghabiskan waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwa membicarakan keburukan orang lain seperti memakan daging saudaranya yang telah mati. Ungkapan seperti itu juga dapat dijumpai dalam beberapa hadis. Misalnya, suatu ketika baginda Rasulullah SAW melihat sekumpulan orang, kemudian beliau bersabda, "Cungkilah kotoran-kotoran di gigi kalian." Mereka berkata, "Kami sama sekali tidak memakan daging hari ini." Lalu beliau bersabda, "Daging simpulan telah melekat di gigi kalian. Itu disebabkan mereka telah menceritakan atau membicarakan keburukan atau kejelekan simpulan." Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita, sebab hampir semua orang pernah membicarakan kejelekan atau keburukan orang lain. Jangankan masyarakat awam,
bisa terjerumus dalam perkara ini. Jika membicarakan keburukan orang lain itu terjadi pada pertemuan ahli dunia, itu bisa dimaklumi. Tetapi kebanyakan majelis ahli agama pun tidak terlepas dari hal tersebut. Suatu ketika seorang sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ghibah itu? Beliau menjawab, membicarakan sesuatu tentang saudaramu ketika dia tidak ada. Yang pembicaraan itu tidak disukainya seumpama dia ada. Sahabat bertanya lagi, bagaimana jika keadaan saudaraku memang seperti itu? Beliau pun menjawab, jika yang diceritakan itu benar, itulah ghibah. Jika yang diceritakan itu tidak benar, berarti kamu telah memfitnahnya. Ketika melewati dua kuburan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Seorang disiksa karena suka membicarakan aib orang lain atau ghibah, yang lain disiksa karena tidak berhati-hati saat buang air kecil. Baginda Rasulullah SAW juga bersabda, ada lebih dari 70 macam riba. Yang paling rendah dosanya seperti menzinai ibu kandung sendiri. Mengambil satu dirham dan dari riba lebih buruk daripada berzina 30 kali. Sedangkan riba yang paling buruk adalah merusak harga diri seorang muslim. Masih banyak lagi hadis yang lain berisi peringatan keras terhadap perbuatan ghibah. Namun demikian, saya menganggapnya cukup karena ini pembicaraan di sini bukan tentang ghibah. Yang ketiga, menjaga agar telinga terhindar dari mendengarkan perkara yang makruh, hal-hal yang dalam agama dilarang atau diharam dibicarakan, mendengarnya pun hukumnya haram. Baginda Rasulullah SAW bersabda, dalam perkara ghibah, orang yang membicarakannya dan yang mendengarkannya sama-sama bersekutu dalam dosa. Keempat, menjauhkan anggota badan lain dari perbuatan dosa, dari hal-hal yang diharamkan. Misalnya, tangan jangan menyentuh sesuatu yang dilarang, kaki jangan berjalan ke arah yang dilarang. Begitu pula dengan halnya perut, ketika berbuka hendaknya berhati-hati agar benda-benda yang haram atau makanan yang haram syubhat tidak masuk ke dalam perut. Kelima, jangan terlalu kenyang saat berbuka, meskipun dengan makanan halal, karena tujuan puasa tidak akan tercapai. Tujuan puasa adalah untuk mengurangi syahwat dan hawa nafsu, untuk meningkatkan kekuatan nurani dan sifat malaikat atau ketaatan. Selama 11 bulan kita telah banyak makan dan minum. Apakah pengurangan makan pada bulan Ramadan akan menyebabkan kita mati? Kita memiliki kebiasaan buruk, yaitu memenuhi perut ketika berbuka untuk mengganti makanan yang telah hilang. Begitu pula dengan sahur, makan sekenyang-kenyangnya untuk persiapan siang harinya. Bahkan kita makan banyak sekali sehingga melebihi takaran di luar Ramadan. Menu makanan yang biasanya tidak dimakan pada bulan lain justru dimakan pada bulan Ramadan. Terakhir, dalam yang ke-6, Imam Ghazali rahimahullah mengemukakan tujuan puasa adalah untuk menundukkan hawa nafsu dan menghancurkan godaan iblis. Lalu bagaimana hal itu dapat dicapai jika berpuasa dengan berlebihan dengan niat mengganti makanan yang telah hilang? Bila demikian halnya, berarti kita seolah-olah kita berpuasa namun hanya mengubah waktu makan. Bahkan kita menambah aneka menu makanan yang tidak kita makan di luar bulan Ramadan. Jadi manfaat puasa akan diperoleh dari rasa lapar, dan manfaat yang terbesar adalah menundukkan kekuatan hawa nafsu. Hal tersebut hanya bisa didapatkan melalui lapar. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, setan mengalir di tubuh manusia dalam aliran darah, maka tutuplah jalannya dengan lapar. Jika nafsu lemah, maka rohani akan menjadi kuat. Sebaliknya, jika nafsu kuat, maka rohani akan menjadi lemah. Itulah tujuan puasa, untuk menjadikan kita merasakan keadaan kaum fakir miskin dan memahami kehidupan mereka, sehingga timbul rasa belas kasihan kepada mereka. Kita dapat mencapai hal ini dengan lapar, bukan mengisi perut dengan makanan sekenyang-kenyangnya
sahur sehingga tidak merasa lapar saat berbuka. Suatu saat seorang mendatangi Syekh Bashar Al-Habib rahmatullah alaih yang sedang menggigil kedinginan, padahal di sisinya ada selimut. Orang itu bertanya, mengapa engkau melepas selimut? Syekh Bashar rahmatullah alaih menjawab, banyak orang miskin yang kedinginan, tetapi aku tidak dapat membantu mereka. Yang dapat aku lakukan hanyalah merasakan keadaan mereka. Alhamdulillah, telah kita bacakan dua hadis di mana hadis ini membahas mengenai tentang banyak orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Jadi esensi dari puasa itu hanya menahan lapar dan haus. Padahal di dalam berpuasa ini kita dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang sesuatunya sifatnya jangan berlebihan. Dan di dalam dua buah hadis ini tadi sudah kita jelaskan 6 poin, di mana 1, 2, 3 poin atau sampai 6 ini menceritakan bagaimana kita menjaga pandangan, kemudian menjaga lisan, kemudian juga kita ketika berbuka tidak boleh berlebih-lebihan, kemudian menjaga telinga kita dari menggunakan perkara yang makruh, kemudian menjaga anggota badan kita dari berbuat dosa. Dan yang terakhir, jangan ketika dalam tujuan berpuasa ini, mari kita tingkatkan untuk menahan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama nanti di dalam bulan suci Ramadan. Kita jauh lebih baik karena sesuai dengan apa yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.